Sebuah janji suci dikobarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 adalah harga mati demi harga diri bangsa. Panggilan nurani sang menteri ini menjadi pelecut semangat saat timnas Indonesia bersiap menghadapi dua kekuatan raksasa Asia. Namun jalan terjal menghadang di depan mata. Tekanan semakin memuncak setelah media Inggris secara mengejutkan membocorkan skenario terburuk bagi skuad Garuda, terutama dalam laga krusial kontra Arab Saudi. Meski demikian, timnas menolak gentar dan siap melawan takdir. Bek senior Jordi Amat menyuarakan sikap tegas seluruh pemain untuk bertarung habis-habisan melawan Arab Saudi dan Irak. Optimisme ini diperkuat dengan kabar gembira dari lini depan, di mana striker Ole Romeni dikabarkan telah membaik dan siap tempur untuk membela Merah Putih. Perjuangan antara harga diri, tekanan, dan optimisme jelang laga penentuan Timnas Indonesia. Berikut 4 berita Timnas Indonesia hari ini. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Erick Thohir kobarkan janji suci, wajib tembus Piala Dunia 2026, harga diri bangsa taruhannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mengobarkan semangat juang yang membara kepada skuad Timnas Indonesia. Target yang diemban kali ini bukanlah sekedar meraih hasil baik, melainkan sebuah tuntutan historis, lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Semangat ini ditekankan sebagai pertaruhan atas harga diri bangsa, sebuah panggilan nurani yang harus dijawab tuntas oleh setiap individu di tim. Target ambisius ini bukan tanpa alasan. Dengan semakin terstrukturnya pembinaan dan masuknya sejumlah pemain diaspora berkualitas, optimisme publik dan pemangku kepentingan sepak bola nasional kian meninggi. Timnas Indonesia kini memasuki fase krusial, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda di bawah asuhan pelatih kepala Patrick Kluivert dijadwalkan melakoni laga-laga penentu di putaran keempat. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjadi corong utama yang menyampaikan pesan tegas dari Erick Thohir. Sudah berulang kali Pak Ketum Erick Thohir menyampaikan agar seluruh pemain betul-betul berjuang dengan sangat keras. Kembali lagi, ini harga diri bangsa, ujar Sumarji, menekankan bahwa perjuangan ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Putaran keempat ini menjadi babak yang sangat menentukan. Indonesia tergabung dalam grup B bersama dua tim kuat dari kawasan Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Semua pertandingan di grup ini akan dilangsungkan secara terpusat di Arab Saudi, yang tentu memberikan keuntungan lebih bagi tuan rumah. Dari total 6 tim yang bertanding di putaran keempat, terbagi dalam grup A dan B, hanya juara grup, total 2 tim, yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, 2 tim runner-up akan melangkah ke babak kualifikasi kelima untuk memperebutkan 1 slot play-off antar benua. Tekanan untuk finish sebagai juara grup jelas sangat besar. Perjalanan Timnas Indonesia di putaran keempat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, tidak hanya dari kekuatan lawan yang mumpuni tetapi juga faktor non-teknis yang berpotensi merugikan Timnas. Pertama, tantangan wasit dan kecemasan netralitas. Salah satu kekhawatiran terbesar yang disuarakan oleh manajemen tim adalah mengenai netralitas wasit. Sumarji secara terbuka mengungkapkan harapan agar adanya perubahan wasit yang memimpin pertandingan, idealnya berasal dari Eropa atau kawasan lain yang dinilai lebih netral, mengingat lokasi pertandingan di Timur Tengah. Kekhawatiran ini makin menguat setelah ditunjuknya wasit asal Timur Tengah dalam 2 laga di Arab Saudi. Bahkan muncul isu mengenai ditunjuknya wasit VAR yang memiliki rekam jejak kurang menguntungkan bagi Timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya. Kedua, lokasi dan jadwal pertandingan yang padat. Keputusan AFC yang menggelar seluruh pertandingan grup B secara terpusat di Arab Saudi, sementara grup A di Qatar menjadi kendala tersendiri. Timnas harus menghadapi adaptasi cepat terhadap iklim, perbedaan waktu serta dukungan penuh dari penonton tuan rumah di stadion berkapasitas besar. Selain itu, karena status Indonesia sebagai tim non-unggulan di babak ini, Timnas harus melakoni 2 pertandingan krusial hanya dalam selang waktu 3 hari. Sebuah jadwal yang sangat menguras fisik dan mental. Meskipun PSSI berhasil melobi AFC untuk mengundurkan waktu kick-off agar tidak terlalu larut, faktor kelelahan tetap menjadi musuh yang nyata. Ketiga, kekuatan lawan yang tidak boleh diremehkan. Arab Saudi dan Irak adalah 2 raksasa sepak bola Asia yang memiliki tradisi kuat di pentas Piala Dunia.
Arab Saudi atau sering disebut The Green Falcons atau Elang Hijau memiliki sejarah lolos ke Piala Dunia sebanyak 6 kali, termasuk Piala Dunia 2022. Mereka dikenal dengan fisik yang prima, kecepatan dan penguasaan bola yang baik. Laga ini juga menjadi ajang balas dendam bagi Arab Saudi yang sempat menahan imbang Indonesia dan kemudian takluk di putaran ketiga kualifikasi. Irak, dijuluki Lions of Mesopotamia, adalah juara Asia 2007 dan memiliki reputasi sebagai tim yang sangat sulit ditaklukkan, terkenal dengan permainan keras dan taktis. Namun semangat juang pemain seperti Jay Itzes dan kapten tim Jordi Amat menunjukkan bahwa skuad Garuda tidak gentar. Amat bahkan menegaskan kesiapan tim untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai perang di lapangan, bertekad memenangkan 2 pertandingan tersebut. Kini di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI melakukan langkah strategis yang masif termasuk program naturalisasi dan pengembangan pemain diaspora seperti Jay Itzes, Ivar Jenner, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan lain-lain. Revolusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas teknis dan mentalitas bertanding timnas, menjadikan skuad Garuda lebih kompetitif di tingkat global. Dengan komposisi skuad yang semakin solid dan arahan pelatih berpengalaman seperti Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki modal yang jauh lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Piala Dunia 2026 yang diperluas formatnya menjadi 48 tim memberikan peluang yang lebih besar bagi negara-negara Asia untuk lolos, termasuk Indonesia. Lolosnya Indonesia ke putaran final tidak hanya akan menjadi pencapaian olahraga, tetapi juga penegasan identitas dan kebanggaan nasional di kancah dunia. Menarik ditunggu, apakah panggilan nurani sang menteri ini benar-benar akan terjawab dengan ukiran sejarah manis. Indonesia tampil perdana di Piala Dunia sebagai negara merdeka. Perjuangan keras, fokus, dan mental baja adalah kunci untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan, membuktikan bahwa harga diri bangsa memang pantas dipertaruhkan hingga titik keringat penghabisan. Kabar gembira penuh harapan oleh Romeni comeback. Amunisi kunci timnas Indonesia siap tempur kontra Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia mendapatkan dorongan moral dan kekuatan yang luar biasa menjelang 2 laga paling krusial mereka di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik ini datang dari kondisi oleh Romeni, penyerang serbaguna andalan Garuda, yang dilaporkan telah menunjukkan kemajuan pemulihan cedera yang sangat signifikan dan kini siap kembali bertempur demi merah putih. Ole Romeni yang bermain untuk Oxford United sempat mengalami cedera parah pada Juli lalu. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penggemar dan tim pelatih mengingat perannya yang vital di lini serang. Kehadirannya sempat absen di agenda FIFA Matchday sebelumnya, membuat kekuatan daya gedor Indonesia terasa berkurang. Namun kini, optimisme kembali merebak seiring dengan mulusnya proses rehabilitasi sang pemain. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjadi pihak yang mengkonfirmasi perkembangan positif ini. Menurut laporannya, kondisi Ole Romeni telah mencapai progres yang fantastis. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa tingkat kebugarannya sudah mendekati 95%. Pemain dengan posisi natural sebagai winger, namun efektif juga sebagai striker, sudah terlihat kembali berlatih di lapangan. Sebuah sinyal kuat kesiapannya untuk melakoni laga dengan intensitas tinggi. Kondisi Romeni sangat memuaskan. Dia sudah menunjukkan tekad kuat untuk kembali dan membela timnas di babak penentu ini. Ini adalah suntikan moral yang besar, ungkap salah seorang staf pelatih. Kembalinya Romeni di momen genting ini sangatlah vital. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh di grup B yang digelar terpusat di Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Terdapat revisi jadwal dari yang tertera sebelumnya. Kebutuhan akan pemain dengan kecepatan, insting gol, dan kemampuan pressing tinggi seperti Romeni sangat diperlukan untuk membongkar pertahanan lawan-lawan sekelas Timur Tengah. Kehadiran Romeni memberikan fleksibilitas taktis yang sangat berharga bagi pelatih Patrick Kluivert. Sejak kedatangan Kluivert, timnas Indonesia terlihat bertransformasi menjadi tim yang lebih mengutamakan dominasi permainan dan serangan terstruktur, berbeda dengan gaya counter-attack cepat yang kerap digunakan sebelumnya. Dalam skema Kluivert, Romeni dapat ditempatkan dalam beberapa peran kunci. Penyerang tengah, striker, Romeni memiliki kemampuan untuk menahan bola dan terlibat dalam build-up play, tetapi keunggulannya terletak pada gerakan off the ball yang cerdas untuk memecah garis pertahanan. Kecepatan dan finishing akuratnya bisa menjadi pembeda di kotak penalti. Penyerang sayap kiri, winger, dalam posisi ini Romeni dapat menggunakan kecepatan alaminya untuk melakukan overlap dan membuka ruang bagi fullback atau gelandang serang, sekaligus menciptakan peluang dengan umpan silang atau tembakan jarak jauh. Lini serang fluid, Romeni memungkinkan Kluivert menerapkan rotasi posisi di lini serang bersama pemain lain seperti Ramadan Sanata atau penyerang diaspora lainnya.
Rotasi ini akan mempersulit marking pemain bertahan Arab Saudi dan Irak yang dikenal disiplin. Absennya Romeni di laga sebelumnya membuat lini depan Indonesia kurang bervariasi. Dengan comeback-nya Romeni, daya gedor Garuda diprediksi akan meningkat signifikan baik dari segi kreasi peluang maupun efektivitas penyelesaian akhir. Meskipun kabar pemulihan ini menggembirakan, prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama tim medis dan Kluivert. Memasukkan pemain yang baru pulih dari cedera parah dalam pertandingan berintensitas tinggi selalu membawa risiko cedera berulang. Keputusan akhir mengenai partisipasi penuh Romeni termasuk apakah ia akan langsung menjadi starter atau dimasukkan sebagai pemain pengganti super sub yang memberikan impact di babak kedua akan sangat bergantung pada hasil asesmen terakhir tim medis. Sumarji memastikan bola PSSI dan tim pelatih telah berkomunikasi intensif dengan Romeni dan klubnya. Tekad kuat sang pemain untuk comeback dan membela Garuda di laga-laga penentu ini menjadi sinyal positif yang meyakinkan. Ini mencerminkan mentalitas baja yang dituntut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, totalitas dalam berjuang demi harga diri bangsa. Laga melawan Arab Saudi dan Irak ini adalah penentu. Hanya dengan hasil positif, idealnya meraih setidaknya 1 kemenangan, timnas Indonesia dapat menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya mengamankan tiket ke putaran kelima atau playoff antar zona. Kembalinya Romeni di waktu yang tepat ini adalah kunci puzzle yang mungkin sangat dibutuhkan Kluivert untuk mewujudkan janji suci tersebut. Geger, media Inggris bocorkan skenario krusial Garuda kontra Arab Saudi. Sorotan global menambah beban dan harapan di pundak timnas. Perjuangan bersejarah timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menarik perhatian yang tak terhindarkan dari kancah sepak bola global. Buktinya, duel krusial melawan raksasa Asia, Arab Saudi, telah menjadi sorotan media terkemuka Inggris, The Guardian, yang secara eksplisit menyebutnya sebagai momen hidup mati bagi skuad Garuda. Perhatian dari media sekelas ini sebelum kick-off ditendang adalah pengakuan nyata bahwa proyek revolusioner PSSI dan mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia telah menjadi isu global. Laga kontra The Green Falcons yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober 2025 di Arab Saudi. Terdapat revisi jadwal ini memang syarat makna historis dan strategis. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dan hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Laga perdana di babak ini adalah penentu momentum. The Guardian yang dikenal memiliki analisis sepak bola mendalam menyoroti perjalanan timnas Indonesia dengan 2 perspektif utama. Sorotan media asing ini muncul sebagai respons terhadap transformasi signifikan yang dialami timnas Indonesia. Masuknya sejumlah pemain diaspora, naturalisasi berkualitas dan perubahan taktik di bawah pelatih legendaris Belanda Patrick Kluivert telah mengubah pandangan dunia terhadap Garuda. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim underdog biasa, melainkan tim yang memiliki potensi kejutan. The Guardian mengakui bahwa skuad Garuda saat ini adalah yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Fokus utama The Guardian terletak pada bobot pertandingan ini, mengingat Arab Saudi adalah tim yang pernah menumbangkan raksasa seperti Argentina di Piala Dunia 2022. Menghadapi mereka di kandang sendiri, Arab Saudi menjadi tuan rumah terpusat grup B, adalah ujian mental dan taktis terberat. Skenario terburuk yang dikhawatirkan adalah jika Indonesia menelan kekalahan telak di laga pertama. Hasil negatif ini tidak hanya akan sangat merugikan posisi di klasemen, tetapi juga dapat menghancurkan moral dan momentum tim yang sudah susah payah dibangun. Kalah di laga perdana akan memaksa Indonesia harus menang melawan Irak 3 hari kemudian, di tengah jadwal yang sangat padat. Sebaliknya, skenario terbaik yang diharapkan, dan inilah yang paling dipertaruhkan, adalah mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan heroik. Hasil positif akan memberikan keuntungan psikologis yang masif, meningkatkan posisi di klasemen dan menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia adalah pesaing serius. Inilah yang disebut oleh Ketum PSSI Erick Thohir sebagai pertaruhan harga diri bangsa. Meskipun harus bertanding di lingkungan yang tidak menguntungkan, lokasi terpusat di Arab Saudi, potensi wasit dari Timur Tengah, dan perbedaan iklim, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal positif berdasarkan rekor pertemuan di putaran kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Indonesia memiliki catatan belum terkalahkan melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka sempat meraih kemenangan heroik 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan ini menunjukkan bahwa secara kualitas Indonesia mampu bersaing.
Namun, menghadapi The Green Falcons di kandang lawan adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Indonesia harus mengatasi tekanan penonton tuan rumah. Stadion berkapasitas besar di Arab Saudi akan dipenuhi pendukung lawan, menciptakan atmosfer yang mematikan bagi tim tamu. Jadwal padat, bermain 2 laga keras dalam 3 hari menuntut manajemen kebugaran dan rotasi skuad yang brilian dari Patrick Kluivert. Kecemasan wasit yang disuarakan oleh manajer Sumarji harus diatasi dengan fokus total pada performa di lapangan. Perhatian dari The Guardian dan media internasional lainnya memiliki 2 sisi mata uang. Beban mental. Sorotan ini menambah beban mental pada pundak para pemain. Mereka kini sadar bahwa perjuangan mereka tidak hanya ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia, tetapi juga diawasi oleh komunitas sepak bola global. Kegagalan akan dievaluasi secara internasional. Pengakuan dan motivasi. Di sisi lain, ini adalah pengakuan global atas kerja keras PSSI, Kluivert, dan para pemain diaspora. Hal ini seharusnya memicu semangat juang ekstra. Keinginan untuk mengukir sejarah sebagai negara Asia kedua setelah Hindia Belanda yang tampil di Piala Dunia semakin memuncak. Duel melawan Arab Saudi adalah ujian kedewasaan timnas Indonesia di panggung global. Inilah saatnya skuad Garuda membuktikan bahwa evolusi mereka bukan sekedar narasi, tetapi kekuatan yang nyata. Apakah mereka akan mampu menghadapi tekanan global dan mengubah skenario terburuk menjadi kenyataan bersejarah? Melawan takdir, Jordi Amat kobarkan semangat perang Garuda hadapi 2 kekuatan Asia, Arab Saudi dan Irak. Pernyataan tegas dan penuh keyakinan keluar dari mulut Jordi Amat, benteng pertahanan sekaligus salah satu pemimpin di skuad timnas Indonesia. Jelang keberangkatan ke Jeddah, Arab Saudi untuk melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Amat tidak hanya menyuarakan kesiapan fisik, tetapi juga mentalitas baja yang siap untuk melawan takdir dalam 2 laga paling menentukan. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 2 Oktober 2025, Amat memancarkan aura percaya diri yang menular. Saya siap dan sepenuhnya bugar. Saya tidak sabar untuk berangkat dan memainkan 2 pertandingan ini, ujarnya, menggarisbawahi profesionalisme dan fighting spirit yang ia bawa dari pengalamannya bermain di Eropa. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Terdapat revisi jadwal dari yang tertera sebelumnya. 2 pertandingan ini menjadi ujian sejati bagi mentalitas tim. Jordi Amat yang berpengalaman menghadapi kerasnya kompetisi Eropa, mengakui sepenuhnya tantangan yang menanti. Pengakuan kekuatan dan sikap tidak gentar. Amat tidak meremehkan lawan. Ia mengakui bahwa Arab Saudi dan Irak adalah 2 tim yang sangat kuat dan syarat pengalaman di kompetisi tertinggi Asia, bahkan level Piala Dunia. Namun ia langsung menyematkan tekad skuad Garuda. Seperti yang kalian tahu, mereka adalah tim yang sangat kuat. Pertandingan ini akan sangat sulit, akan menjadi layaknya perang di sana. Namun meski bermain tandang di 2 pertandingan ini, kami tahu kami bisa melakukannya. Semua pemain siap dan sangat fokus. Penggunaan kata perang oleh bek veteran ini menunjukkan betapa tingginya intensitas yang diantisipasi di lapangan. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa, tetapi duel harga diri bangsa, sebuah filosofi yang diusung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mentalitas tidak gentar yang disuarakan Amat menjadi jantung pertahanan psikologis bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Dalam skuad yang banyak diisi pemain muda dan pemain diaspora, kepemimpinan Jordi Amat sangatlah krusial. Sebagai bek tengah berpengalaman, suaranya di ruang ganti dan di lapangan menjadi jangkar bagi rekan-rekannya. Juru bicara optimisme, Amat menjadi representasi kepercayaan diri tim di hadapan publik dan media internasional. Mentor mental, pengalaman bermainnya di La Liga dan Premier League membuatnya mampu menanamkan standar profesionalisme dan ketahanan mental yang dibutuhkan untuk bersaing di level kualifikasi Piala Dunia. Dengan cederanya beberapa pemain kunci seperti yang sempat dialami oleh Romeni, suara leader seperti Amat menjadi semakin penting untuk menjaga fokus dan semangat tim. Optimisme yang diusung Amat tidak hanya sebatas kesiapan untuk bertarung, tetapi juga melihat garis akhir dari perjuangan panjang ini. Impian kami ke Piala Dunia tinggal 2 langkah lagi. Pernyataan ini bukan sekedar retorika. Amat merujuk pada format putaran keempat. Jika timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup B, mereka otomatis lolos. 1 langkah besar. Jika finish runner-up, mereka akan melanjutkan ke babak kelima, langkah yang lebih berliku. Visi ini sangat penting untuk diresapi pemain, mengubah tekanan menjadi motivasi terarah menuju pencapaian sejarah. Indonesia yang secara historis hanya pernah tampil di Piala Dunia pada 1938 dengan nama Hindia Belanda, kini benar-benar berada di ambang sejarah modern.
Dua pertandingan tandang ini akan menjadi penentu apakah mimpi tersebut akan tetap hidup atau harus menempuh jalan memutar. Dalam menghadapi tekanan besar dari lawan dan lingkungan pertandingan, Ahmad juga secara khusus menyoroti kekuatan supporter. Ia sangat menyadari peran dukungan publik sebagai energi non-teknis terbesar timnas. Dukungan selalu hebat, terasa sampai ke ruang ganti. Kami butuh dukungan tersebut. Saya tahu banyak orang akan datang ke Arab untuk mendukung kami. Semoga kami bisa membawa kebahagiaan bagi seluruh negeri. Kehadiran supporter Indonesia yang militan bahkan di luar negeri sering disebut sebagai pemain ke-12 yang mampu membangkitkan semangat tim saat tertekan. Di tengah tantangan wasit dan bermain tandang, energi dari Tribun Dagi bisa menjadi faktor penentu untuk melawan takdir dan mencuri poin dari Arab Saudi dan Irak. Dengan kesiapan fisik, mentalitas perang yang diusung para pemimpin tim, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Timnas Indonesia telah mempersenjatai diri selengkap mungkin untuk menghadapi babak paling krusial ini. Kini mata seluruh dunia termasuk media Inggris akan tertuju pada bagaimana skuad Garuda mampu mewujudkan janji suci dan harga diri bangsa.